Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bu, meskipun naiknya agak susah ya, tapi olahraga pagi-pagi ya, semangat. Oke, hari ini kita akan belajar banyak tentang stunting dari berbagai pakar, termasuk juga dari ibu tercinta kita, ibu pemimpin di Kabupaten Gresik, yang masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir dan menemani kita pagi ini untuk belajar bersama. Sebelumnya kami akan bacakan untuk CV Ibu Nurul. Silakan teman-teman itu. Secara usia jauh banget sama saya, Bu. Masih muda banget ini. Lahirnya tanggal 2 Juni tahun 92. Kita jarak 20 tahun ini. Tinggalnya di Kebomas, di antara kita semua. Lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Dan mulai tahun 2021 menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik. Organisasi yang dipimpin banyak sekali dengan berbagai kesibukan, alhamdulillah masih bisa datang. Selain sebagai Ketua GOW, Ketua Dekranasda, kemudian penasihat DPW, kemudian juga penasihat Perwosi dan banyak sekali. Padahal masih punya putra 2 kecil-kecil, tapi semua putranya alhamdulillah sehat dan tidak stunting gitu ya. Alhamdulillah sekali. Materinya akan menjabarkan peran Ibu PKK dan tidak hanya Ibu PKK ya, sebenarnya kita semua berperan penting dalam hal stunting ini, terutama kita sebagai emak-emak ya, sebagai ibu, memang adalah pintu pertama anak-anak untuk tumbuh sehat. Bagaimana kita bisa memberikan pola asuh yang baik, pola makan yang baik. Nah ini nanti yang akan sebagian besar disampaikan oleh Ibu Nurul. Nggak capek ya Bu ya? Udah naik sehat. Bu Nurul sehat meskipun aktivitasnya banyak, alhamdulillah jadi pemimpin kita. Monggo Ibu mau berdiri atau sambil duduk bisa. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama para jajaran, saya bingung ini yang terhormat siapa karena ngapunten tidak sering kesini jadi agak bingung. Ini ada Dokter Irma, ada Dokter Wiweka, kemudian ada Dokter Arif, nggih, dan Dokter Kurniati, nggih. Ketua panitianya. Oh siap, nggih. Dan teman-teman para undangan yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sangat senang sekali Bu Dokter untuk mengisi materi tentang stunting. Kalau di sini saya rasa karena bertempat di rumah sakit dengan didampingi dokter-dokter yang tentu saja kompeten di bidangnya dan juga ada tenaga kesehatan yang lain, saya sebenarnya agak minder. Gak usah minder Bu, ini dari berbagai lapisan. Tetapi jadi ada iya, tetapi mungkin nanti yang saya bawakan adalah materi tentang bagaimana kondisi stunting ini kalau kita lihat di desa-desa. Karena saya sebagai ketua tim penggerak PKK bersama dengan ada tim penggerak PKK Kabupaten dan ini juga ada undangan mungkin dari kecamatan desa. Ya, ini pasti tahu betul bagaimana kondisi lapangan yang ada di masing-masing desa, khususnya di desa Lokus Stunting. Karena memang bulan ini kemarin kita setelah ada penilaian langsung dari provinsi terkait 8 aksi konvergensi stunting, kita juga langsung turun ke lapangan di desa-desa Lokus Stunting yang kemarin sudah terjadwal. Dan kebetulan saya memiliki kesempatan, tidak semua karena mungkin berbarengan dengan jadwal yang lumayan cukup padat. Kemarin kita sempat ke Ujung Pangka, ke Desa Cangaan, kemudian ke Desa Wedoro Anom yang paling pojok sendiri, yang stuntingnya kayaknya paling banyak di Desa di Kecamatan Driorejo. Dan untuk besok kita ke Dukun. Oke, langsung kita mulai saja. Apa saja peran PKK dalam mewujudkan desa sehat bebas stunting? Saya boleh ya kayaknya ke depan. Kok kayaknya kurang
Mohon izin saya berdiri nggih, Bu Dokter. Nggih. Kalau kita berbicara tentang stunting, kami dari PKK tentu saja kita berbicara tentang data. Tidak lepas bahwasannya PKK Kabupaten ini tidak bisa melakukan program kerja tanpa adanya data yang didapatkan dari desa ataupun lanjut ke atasnya dari kecamatan. Kita pasti berbasis datanya dari desa, tentu saja data itu nantinya diverifikasi oleh pihak-pihak kesehatan dari puskesmas, dari bidan desa, dan juga dari dinas kesehatan. Oke, yang pertama mungkin next. Ya, program desa sehat. Kalau kita bicara tentang program desa sehat itu apa? Adalah salah satu upaya untuk membangun, kok nggak kelihatan deh. Tak turun aja nggih. Enggak. Oke, ngapunten karena memang minusnya lumayan banyak Bu Dokter. Jadi sedikit tidak terlihat ngoten nggih. Jadi kalau kita bicara tentang desa sehat itu apa? Yaitu desa yang memiliki upaya untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang mana itu semua dilakukan dan oleh masyarakat. Jadi dilakukan masyarakat yang mana tujuannya juga untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam melakukan keseluruhan aktivitasnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ini ada perencanaan sehat, kemudian ada pelaksanaan. Jadi dari perencanaan itu nanti kita dapatkan khususnya di desa-desa, permasalahan di desa ini antara satu desa dengan desa yang lain ini belum tentu sama. Jadi nanti ketika di desa itu kita dapatkan perencanaannya, next yang kita lakukan adalah pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut kegiatan. Jadi kegiatan ini sejak awal kalau yang namanya PKK karena kita ini adalah agen pemberdayaan masyarakat ya. Yang ngapunten mungkin ibu-ibu sendiri juga sudah tahu kalau kita ini tidak ada bayarannya ya Bu ya. Oke, jadi memang kegiatannya PKK ini murni sifatnya pengabdian masyarakat yang mana seluruh program kerjanya tidak bisa dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat. Oke, next. Kemudian apa sih pengertian desa sehat? Kalau kita lihat di sini, desa sehat itu adalah desa yang menjalankan sistem kesehatan yang bersifat adil bagi masyarakat bersama dengan negara dengan tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya untuk mencegah kematian ibu dan bayi, AKB, kemudian serta kematian balita akibat stunting dengan mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan tindakan yang berdasarkan atas pilihan masyarakat itu sendiri. Jadi kembali lagi untuk desa-desa ini disesuaikan dengan kondisi desanya. Kalau kita turun di lapangan, Ibu, kemarin di beberapa desa lokus stunting, temuan kita ini banyak sekali. Jadi variabel antar desa, kenapa desa itu menjadi desa lokus stunting itu berbeda-beda. Kalau nanti akan ada datanya, nggih. Nanti kita bahas ketika slide yang ada datanya saja. Next, tujuan desa sehat bebas stunting. Ini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Bisa dibaca saja ya. Kemudian next Mas, PKK, gerakan PKK. Di setiap desa, di setiap kecamatan, ini insya Allah PKK-nya sudah jalan. Kalau kemarin 2 tahun kita libur karena pandemi COVID-19, insya Allah di tahun 2002 ini semuanya sudah mulai berjalan normal kembali. Kemudian apa sih gerakan PKK itu? Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh oleh dan untuk masyarakat. Jadi murni gerakan PKK itu
dari dan untuk kita sendiri, yang mana ini untuk mewujudkan keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, banyak sekali nggih, sehat, sejahtera, maju, mandiri, dan sebagainya. Itu kenapa sasaran kita ini adalah keluarga? Karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau dalam suatu negara itu keluarga sudah baik, sudah bagus, sudah sejahtera, maka negaranya juga akan sejahtera. Makanya kenapa sasaran kita itu adalah keluarga. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di desa maupun di kota, yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kemampuan dan kepribadiannya. Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini untuk apa saja selain itu? Ini yang pertama, meningkatkan pembentukan karakter keluarga. Ini tentu saja erat hubungannya dengan Pokja 1. Ibu-ibu PKK ini pasti sudah perso. Kalau kita bicara tentang Pokja 1 itu pasti nanti berkutatnya adalah di pola asuh anak, pola asuh remaja, pola asuh keluarga dan bidang keagamaan. Kemudian yang kedua ini meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Ini ada di Pokja 2, di mana di Pokja 2 ini skupnya kita berbicara tentang pendidikan dan peningkatan ekonomi. Kalau di PKK ada namanya UP2K. Kemudian yang ketiga, ketahanan keluarga. Ini ada di Pokja 3, kita bicara tentang sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga. Kemudian yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Ini ada di Pokja 4. Pokja 4 ini Bu Dokter paling banyak sendiri di PKK karena berbicara tentang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Dan tugasnya Pokja 4 itu saya rasa sekarang yang paling berat sendiri. Karena kalau kemarin 2 tahun itu Pokja 4 fokus di COVID, sekarang COVID-nya sudah selesai, insya Allah kita berbicara tentang stunting. Walaupun stunting itu tidak bisa kalau diatasi oleh tenaga kesehatan saja, tetapi memang skupnya ada di Pokja 4. Kemudian yang kelima, peningkatan pengelolaan gerakan PKK. Tujuan gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa, dan jangan lupa juga mewujudkan keluarga yang memiliki derajat kesehatan setinggi-tingginya. Di sini PKK itu kita berbicara tentang bagaimana kita sebagai agen pemberdayaan masyarakat bisa memberikan pengaruh yang baik, bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengamalkan pola hidup yang sehat, sehingga masyarakat itu secara mandiri bisa menolong dirinya sendiri. Berbicara tentang PKK, tidak lepas bahwasannya seluruh program kerja, seluruh gerakan PKK itu berpegang teguh pada 10 program pokok PKK. Sebenarnya 10 program pokok PKK ini hampir sama dengan SDGs kalau saya boleh bilang, karena dari 10 ini kita melakukan inti 10 program pokok PKK secara berkesinambungan. Peran PKK dalam desa sehat bebas stunting. Yang pertama, kalau kita bicara tentang stunting, tentu saja yang pertama adalah melibatkan tenaga kesehatan. Tetapi kalau stunting ini hanya diatasi, kemudian hanya disentuh oleh tenaga kesehatan, ini hanya bisa menurunkan sebanyak 30% saja. Kemudian apa peran PKK? Yang pertama, mengadakan koordinasi lintas sektor terkait kerjasama pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan bahan pangan lokal untuk memenuhi gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tentu saja kalau kita bicara stunting, tidak bisa
kita bekerja sendirian. Misalnya kemarin Bu Husna tidak bisa hadir nggih, ini nggih, karena beliau di Jakarta. Beliau kan selalu kalau turun ke lapangan bersama saya, Ibu nggih. Saya kalau ke Desa Lokus Tanting selalu didampingi Bu Dokter. Itu beliau sangat berterima kasih sekali bahwasannya Dinas Kesehatan ini tidak berjalan sendirian, didampingi dengan teman-teman kader, kemudian didampingi dengan teman-teman PKK, didampingi dengan teman-teman yang ada di Dinas KBPP. Ayo bahwasannya stunting ini kita atasi bersama-sama. Karena memang stunting ini dilahirkan dari banyak variabel. Ada karena kesehatan, ada karena pola asuh, ada karena ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggerakkan kader kelompok Dasawisma melalui kunjungan rumah. Yang ketiga, melakukan pendampingan ibu hamil resiko tinggi. Dan yang keempat, mendorong fasilitasi kegiatan para remaja. Mbaknya sudah lambai-lambai tangan itu yang di belakang. Ya, Nah, ini mungkin bisa difoto aja. Oke, next, kalau SSDI Gresik masih di 23%, masih di bawahnya provinsi 0,5%. Ini adalah Desa Lokus Tanting tahun 2002 yang menjadi kegalauan saya adalah bahwasannya yang terbanyak ini ada 6 desa, letaknya bukan di perdesaan tetapi justru di perkotaan, di Kecamatan Kebomas. Ini ada 6 desa. Kemudian ini gambaran nanti Desa Lokus Tanting tahun 2023, datanya malah bertambah banyak. Di Diorejo awalnya hanya beberapa desa menjadi 15 desa. Kemudian Kebomas sama 6 desa, tetapi yang tahun 2023 ini ada desa saya, Bu Dokter, Desa Randuagung. Dan kemarin ketika saya lihat datanya cukup banyak, di Desa Randuagung sendiri itu ada 40 anak, yang mana memang ketika diteliti kembali itu disebabkan karena penduduk goyang. Jadi penduduk yang berpindah-pindah. Setelah diintervensi, belum sampai selesai, pindah. Diintervensi lagi, pindah lagi. Jadi tidak selesai. Itu yang menyebabkan kenapa di perkotaan khususnya, itu datanya tinggi dan juga bisa karena pola asuh. Pola asuh itu kedua orang tuanya bekerja, kemudian anaknya ini mungkin dengan embahnya atau dititipkan seperti apa, tapi tidak terpantau, sehingga mungkin pemenuhan gizi anaknya ini tidak bisa secara maksimal. Next, ini 8 ASI konvergasi, next saja. Kalau di desa untuk penurunan dan penanganan stunting, ini kita bisa menggunakan dana desa. Ini ada Bu Kades, ada ini Bu Kades, jangan lupa Pak Kadesnya untuk mengalokasikan dana desa untuk pemberian PMT kepada anak-anak kita, nggih. Ini bisa dibaca saja, nggih. Tadi 5 menit ya Bu Dokter ya. Oke, next dibaca saja, nggih. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang tim penggerak PKK Kabupaten lakukan. Kita dalam penanganan stunting bekerja sama dengan beberapa perusahaan, ada PT Indomarko atau yang familiar kita sebut Indomaret. Dengan Indomaret kita ini bekerja sama memberikan PMT, memberikan sosialisasi tentang stunting dan parenting kepada 150 anak stunting di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas. Kemudian ketika kita turun di desa, kita juga memberikan bantuan susu, kemudian bantuan PMT yang bekerjasama dengan PT Sun. Ini juga kita ada desa pilot project desa stunting, itu ada di Desa Kedanyang. Kita aktif monek di sana, kemudian kita juga turun ke lapangan dari data-data yang ada, kita turun langsung, kita cek kira-kira yang stunting ini karena apa? Oke, bersama dengan Dinas KBPP, bersama dengan Dinas Kesehatan. Oke, ini di Desa Kedanyang. Nah, itu sudah Bu Dokter. Terima kasih sekali. Tepuk tangan dulu untuk ibu kita yang cantik sekali ini dan pandai.